Ananda membacakan mukadimah serta isi dari kultum Ananda hari ini. Alangkah baiknya Ananda memperkenalkan diri Ananda, karena pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka Ananda akan memperkenalkan diri Ananda. Nama Ananda Muhammad Fauzanullah. Ananda berpendidikan di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Taqwa Darul. Ananda berumur 17 tahun. Hanya itu saja perkenalan dari Ananda. Langsung saja kepada mukadimah Ananda. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati staf atau pengurus Masjid At-Taqwa Jorong Canduang, Guguk Asia, terima kasih telah mempersilahkan Ananda untuk tampil menyampaikan isi kultum Ananda. Dan tidak lupa pula rasa hormat saya kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang telah memperkenankan saya Ananda untuk hadir di sini. Tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kepada kita serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Sholawat besertakan salam kepada junjungan kita, kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, nur yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rela berkorban demi umatnya, yang menyayangi kepada umatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih umatnya daripada keluarganya sendiri. Marilah kita bersolawat kepada beliau, karena dalam hadis sahabat Nabi mengatakan, ketika kita menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu majelis dan kita tidak menjawab atau bersolawat kepadanya, maka majelis itu seperti bangkai. Maka kita bersolawat bersama-sama Allah dengan mengatakan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja Ananda bacakan isi dari kultum Ananda hari ini yang berjudul Bertaubat. Di bulan puasa ini, jamaah sekalian, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan dahaga dan haus. Kenapa? Karena orang-orang di sekeliling kita lebih sengsara daripada kita. Karena itu dari seluruh tahun-tahun Hijriah ada satu bulan yang amat suci dan mensucikan, yaitu bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan bukan hanya untuk menahan lapar dan haus saja, jamaah sekalian. Jangankan kita di bulan Ramadan ini menahan nafsu serta menahan apa-apa yang biasanya kita lakukan yang menurut kita hal sepele. Contohnya anak muda zaman sekarang yang berpacaran atau sebagainya. Biasanya
kita, karena pacaran itu diharapkan, jangankan untuk memanggil sayang atau sebagainya, mengobrol dengan berlawanan jenis atau chattingan di sosial media di zaman yang milenial ini, itu saja sudah haram. Maka dari itu saya akan membawakan syair Jawa. Di syair Jawa tersebut ada 5 obat hati yang bisa melunakkan hati kita. Langsung saja pada syair yang pertama, yaitu baca Al-Quran serta merenungi maknanya. Di syair tersebut, yang dimaksud dari syair tersebut ialah kita membaca Al-Quran yang biasanya setiap hari itu dianjurkan kepada kita semua untuk merenungi apa maksud dari isi dari ayat suci Al-Quran tersebut. Bahkan di zaman Nabi SAW ada perselisihan di mana ada sahabat Nabi yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang 1 hari langsung khatam Al-Quran sampai juz 30 dan semacamnya. Dan ada juga yang menghatamkan Al-Quran selama seminggu, tetapi dengan tanda kutip mencerna dan memahami apa maksud dari ayat suci Al-Quran tersebut. Di antara kedua itu, Nabi lebih memilih orang yang membaca Al-Quran dengan 1 minggu, sedangkan 1 hari khatam Al-Quran dan 1 minggu itu mungkin lebih lama yang 1 minggu. Tetapi Nabi Muhammad SAW lebih suka dan lebih menyukai orang yang menyelesaikan Al-Quran selama 1 minggu. Kenapa? Karena orang itu menyelesaikan Al-Quran dalam 1 minggu dengan tanda kutip mencerna dan memahami apa maknanya. Coba saja kita bandingkan jamaah semua. Kita bandingkan antara kita membaca Al-Quran saja dan menghafali Al-Quran dengan menghafali Al-Quran dengan serta maknanya. Bedanya sangat jauh. Di saat kita menghafali Al-Quran tanpa membaca makna dari Al-Quran tersebut, itu hati kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena kita niat untuk membaca Al-Quran tersebut hanya untuk menghafali dan semacamnya. Sedangkan ketika kita membaca Al-Quran dengan maknanya, itu lebih jelas daripada kita, sehingga kita tahu arti dan maksud tersebut. Bahkan orang-orang di luar sana yang memahami apa dari isi Al-Quran lalu menjadi imam dan membacakan ayat-ayat tersebut, itu hingga menetes air matanya dan menangis. Lanjut kepada syair yang kedua, ialah zikir waktu malam. Berzikir waktu malam membuat hati kita lunak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai zikir kita di saat pertengahan malam atau seperempat malam. Dan lebih alangkah baiknya kita membaca zikir diselangi dengan membacakan sholawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Bersolawatlah kepadaku, maka aku akan mencintaimu." Jikalau semisal Nabi Muhammad SAW telah mencintai kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kita pula, karena Allah Subhanahu Wa Taala mencintai Nabi Muhammad. Yang lanjut saja kepada syair yang ketiga, ialah mengurangi makan. Mengurangi makan tersebut dimaknakan bukan tidak makan selama 1 hari full, melainkan kita dianjurkan untuk berpuasa atau tidak terlalu kenyang dalam makan apapun itu. Karena ketika
ketika kita terlalu kenyang dengan makanan yang kita makan, itu menyebabkan kita menjadi semakin malas dalam melakukan sholat, melakukan kegiatan apa-apa yang biasanya kita kerjakan. Di syair yang keempat yaitu ialah sholat malam dikerjakan. Seperti biasanya kita sholat 5 waktu, sholat yang paling dimuliakan dan akan diberi pintu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala ialah salat di pertengahan malam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Berdoalah dan salatlah di tengah atau seperempat malammu, maka akan aku berikan apa yang engkau pinta." Kita bisa melihat dari situ jamaah semua bahwa Allah telah menjadikan sholat malam sebagai tempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Kenapa? Karena kita yang biasanya tidur di pertengahan malam atau seperempat malam biasanya malas untuk melakukan kegiatan seperti sholat, zikir dan semacamnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berani menjanjikan apa yang kita pinta akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat apa saja itu? Salat tahajud, salat qiyamul lail, salat witir dan semacamnya. Lalu di syair yang kelima ialah orang soleh menjadi kawan. Kenapa orang soleh menjadi kawan? Karena apa-apa yang kita lakukan dengan teman kita ialah akan berpengaruh sedikit banyaknya. Bukannya kita tidak boleh berteman dengan yang nakal atau semacamnya, melainkan kita lebih baik untuk berteman dengan orang soleh seperti ustadz, kiai, habaib dan semacamnya. Karena dari itu kita sedikit banyaknya akan mengenal ilmu agama dan hati kita akan layu atau semacamnya, sehingga kita lebih taat lagi kepada agama dan semacamnya. Dan di syair Jawa tersebut, setelah mensyairkan kelima syair tersebut, mengatakan barang siapa yang melakukan bahwa hatinya akan layu oleh apapun itu, oleh perbuatan keji, oleh perbuatan lain kita seperti mencuri dan sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sebagainya, mohon dimaafkan. Dan yang baik-baik bisa kita ambil bersama, yang buruk-buruk mohon untuk dibuang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.